Selamat sore Pak, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan paper-paper pendukung kami dari judul TA yang kami usulkan, yaitu robot penanam benih. Nah, terdapat di sini 4 paper yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu Precision Agriculture Robot for Seeding Function. Nah, pada makalah ini dirancang sebuah sistem atau robot kendaraan 4 yang dikendalikan oleh microcontroller LPC2148 yang secara khusus untuk menabur benih secara otomatis. Cara kerjanya didasarkan pada pertanian presisi yang memungkinkan pembenihan secara efisien pada kedalaman dan jarak yang optimal antara tanaman dan baris. Pada penelitian ini terdapat jenis tanaman yang bisa dibenihkan menggunakan sistem ini, yaitu kapas, jagung, kedelai, dan gandum. Nah, berikutnya adalah blok diagram pada sistem. Robot dikembangkan untuk melakukan pembenihan. Masukan yang diberikan ke sistem adalah saklar atau switch untuk memilih jenis tanaman, sensor IR untuk memeriksa kondisi tangki benih dan deteksi lapangan. Output diperoleh melalui bagian mekanik untuk melakukan operasi penyemaian atau pembenihan, dan pergerakan bagian-bagian tersebut dikendalikan menggunakan motor DC. Catu daya yang diberikan ke papan AR-M7 adalah melalui baterai 9 volt dan ke motor menggunakan sumber baterai 12 volt. Pada paper ini dijelaskan cara kerja sistem. Nah, robot akan menggali tanah, menjatuhkan benih ke dalam lubang, menutupinya dengan tanah, dan kemudian menyiram air di atasnya. Jarak antara tanaman dan baris sudah ditentukan sebelumnya. Penyelesaian baris akan dideteksi oleh sensor IR dengan mendeteksi pembatas lahan. Setelah deteksi baris pertama, robot akan berbelok ke kiri sebesar 90 derajat dan akan menempuh jarak antara dua baris tanaman dan kembali berbelok ke kiri sebesar 90 derajat untuk melanjutkan menabur pada baris kedua. Demikian pula, ujungnya terdeteksi setelah baris kedua dan sekarang akan berbelok ke kanan sejauh 90 derajat untuk menutupi jarak baris dan kembali berbelok ke kanan sebesar 90 derajat untuk menutupi baris ketiga. Jadi, dengan bergantian ke kiri dan ke kanan dengan jarak baris tanaman tertentu, agribot atau sistem di sini akan melakukan penaburan setiap tanaman. Nah, hasil dari penelitian ini adalah ada 3 tujuan utama dalam operasi penaburan benih, dan ini adalah menggali atau menabur kedalaman untuk benih, jarak antara 2 tanaman dan 2 baris. Nah, ini dapat diartikan sebagai jarak baris dan kolom. Eksperimen dilakukan di tanah basah dan jarak yang ditempuh robot dibandingkan dengan jarak optimal yang telah ditentukan. Nilai praktis dari 2 baris dan 2 jarak tanam berbeda masing-masing dari 4 cm hingga 8 cm dan 2 cm hingga 3 cm dari nilai teoritis. Hasil jarak yang ditempuh pada agribot disusun dalam bentuk tabel pada tabel di samping. Selain itu, agribot di sini juga mampu mendeteksi jumlah lahan. Ini adalah tabel jarak yang sudah ditentukan, yaitu teoretikal 15 cm misalnya, untuk kapas, dan secara praktikalnya 12 cm, jadi berbeda 3 cm, seperti itu. Nah, rencana pengembangan untuk robot ini, yang pertama itu sistem akan dikembangkan supaya bisa melakukan pembenihan atau penaburan pada beberapa baris dalam kerja. Kemudian menggunakan metodologi desain yang lebih mekatronika, pengontrol modern, dan mempunyai sistem informasi yang canggih. Demikian untuk paper 1, paper 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Ya, pada paper 2 ini, Pak, kami akan membahas mengenai rancang bangun agrobot, yaitu robot edukasi menanam benih, tanaman, padi dengan kendali jarak jauh. Nah, di sini pada gambar umumnya, terdapat suatu robot pertanian yang dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan smartphone maupun tablet yang berbasis Android. Nah, di sini robotnya tersebut akan dapat melakukan tanam dan panen pada tanaman padi dan juga dilengkapi sebuah kamera sebagai alat bantu penglihatan bagi si robot sendiri. Robot juga dibangun menggunakan pengendali atau microcontroller dengan jenis Arduino yang telah terhubung melalui komunikasi nirkabel Bluetooth kepada sistem kendalinya, serta komunikasi nirkabel yang Wi-Fi dalam menghubungkan pengendali dengan kamera pada robot. Jadi pada satu pengendali dengan robotnya itu menggunakan Bluetooth, dan satu lagi pengendali kamera dengan robot menggunakan Wi-Fi. Baru selanjutnya, berikut ini merupakan diagram blok
yang menjelaskan bagaimana rangka dari robot pertanian sendiri. Di mana pada robot tersebut terdapat beberapa komponen seperti power supply, dan yang berasal dari lipo baterai, dan juga terdapat 2 buah motor driver seperti ini kira-kira. Sini dapat kita lihat sendiri bahwa terdapat kamera dan tempat panennya juga, terdapat motor servo gripper, Z-axis motor stepper, tempat bibit padinya dikumpulkan, dan juga motor DC. Selanjutnya, bagaimana cara kerja robot ini? Pada robot pertanian ini, robot akan melakukan penanaman padi dengan batasan sendiri 3 bibit padi saja yang akan ditanam. Kemudian robot juga dapat melakukan pencabutan hama tanaman yang terdapat pada sekitar padi tersebut. Dan fungsi robot dan yang terakhir itu robot dapat mengambil hasil panen, kemudian masukkan hasil panen tersebut ke dalam keranjang. Terdapat juga kamera yang mengarah ke end effector robot untuk meningkatkan akurasi dan membantu pengendalian saat akan menjalankan fungsi-fungsinya. Robot akan berjalan menggunakan motor DC, melakukan pembibitan menggunakan servo, dengan membuka katup box bibit, dan melakukan penyiraman dengan pompa air. Robot dilengkapi dengan beberapa sensor ultrasonik agar dapat melewati rintangan dan juga mengikuti bentuk sawah. Nah, dikarenakan robot ini masih menggunakan kontrol, makanya diperlukan suatu sensor atau kamera. Nah, di sini setelah diuji robotnya sendiri, dilakukan pengujian sebanyak 2 jenis, yaitu pengujian pertama itu dari sistem komunikasi, yang menguji jarak maksimum dan delay dari Bluetooth controller. Jarak maksimum dan delay dari kamera streaming juga, dan yang kedua itu sisi akurasi dan tingkat keberhasilan robot terhadap perintah yang seharusnya dieksekusi, seperti penggerakan motor DC, motor stepper Z-axis, dan juga penggerakan motor servo gripper. Nah, dari sistem ini juga menggunakan program online Codelar.io, di mana Codelar.io ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk dapat memprogram, namun tidak memerlukan dasar-dasar pemrograman. Begitu. Aplikasi ini terdiri dari layar yang akan difungsikan apabila sudah terkoneksi ke Bluetooth dengan aplikasi tersebut dan bertindak sebagai klien yang akan mengirimkan data. Nah, setelah kami baca-baca juga, di sini juga terdapat kekurangan yang dapat kami kembangkan, di mana pada yang pertama itu torsi motor yang kurang, yang kedua robot juga tidak mampu membawa beban melebihi dari 10 kg, yang ketiga arus yang kurang besar dari driver motor, yang keempat roda yang berkurang besar, dan rangka robot yang terlalu besar, dan yang terakhir konsumsi sumber energi dari baterai yang masih boros. Sehingga yang harus dilakukan yang diberikan oleh paper tersebut ialah menambahkan beberapa sensor agar robot dapat difungsikan otomatis. Diperlukan juga perangkat dalam menambah jangkauan kontrol robot, dikarenakan Bluetooth tadi hanya bisa dalam beberapa meter. Mekanik robot untuk proses pemanen otomatis juga perlu diperbaiki, karena tadi seperti yang saya bilang, karena robot ini juga masih menggunakan kontrol, sehingga kami berencana untuk mengembangkannya, di mana robot ini dapat bekerja secara mandiri atau bisa dibilang otomatis. Oke, kita akan masuk ke paper yang ketiga, di mana paper yang ketiga ini memiliki judul Rancang Bangun Robot Smart Farming Berbasis Komputer, Numerical Control atau Penggerak XYZ. Nah, jadi pada paper yang ketiga ini memiliki gambaran robot umumnya itu, di mana tujuannya itu robot ini untuk membuat sistem pertanian canggih dengan bantuan aplikasi IoT, sehingga dapat dengan mudah memelihara pertanian. Robot ini dinamai dengan SF-Bot. Dan SF-Bot ini juga memiliki opsi menanam benih, mengukur kelembaman tanah, dan penyiraman. Untuk menerapkan fitur ini, SF-Bot bekerja yang dikendalikan oleh CNC atau Computer Numerical Control, dengan bantuan microcontroller dari si Arduino dan juga Raspberry Pi. SF-Bot juga menggunakan suatu sistem pertanian yang jelas maupun presisi. Nah, sistem pertanian presisi ini dibuat menggunakan teknologi komputer numerical control. Komputer numerical control sendiri merupakan sistem otomasi alat mesin yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara acak dan disimpan pada media penyimpanan. Dengan menggunakan teknologi CNC, ini memungkinkan mesin untuk mengikuti titik koordinat
yang dimasukkan ke dalam sistem secara akurat. Nah, di sini dalam perancangannya, suatu sistem itu membutuhkan suatu diagram blok yang dapat menjelaskan kerja dari sistemnya secara keseluruhan agar sistem dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan seperti pada gambar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat dua jenis microcontroller ya. Yang pertama Arduino dan juga Raspberry. Di mana pada Arduino sendiri itu merupakan bagaimana si robotnya itu bekerja. Sedangkan si Raspberry Pi ini lebih ke sensor dan juga bagaimana cara robot itu bertindak. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini dapat kita lihat sendiri bahwa ini merupakan desain dari robotnya. Terdapat motor stepper X, bak tanaman, rek motor X, sensor magnetik X, dan juga di dalam box putih ini terdapat juga Arduino Mega, Raspberry Pi, relay 4 channel, modul Bluetooth, sensor DHT, power supply, dan juga motor driver. Ada juga pompa motornya dan juga alat dari si servo sendiri yang dimana fungsinya itu penyiraman dan juga penanaman. Dan di situ juga ada bibit tanaman. Sehingga pada alat ini sebetulnya sebagai simulasi karena di sini tidak ada roda maupun motor penggerak alat sendiri. Jadi ini lebih ke simulasi mudahnya begitu. Nah, cara kerjanya sendiri dari sistemnya, jadi pengguna akan menggunakan suatu website yang telah dibuat, menggunakan framework dari Glass Python, dan akan mengirimkan perintah-perintah ke cloud server, di mana cloud server akan mengubah dan mengolah data yang akan dikirimkan ke Raspberry Pi dan akan diproses di Raspberry Pi controller tersebut. Setelah itu, Raspberry Pi akan berkomunikasi dengan aplikasi web melalui Wi-Fi maupun Ethernet agar dapat menyinkronkan farm design, event, dan lebih banyak aktivitas termasuk mengunggah log data, sensor, dan menerima perintah secara real-time. Raspberry Pi juga berkomunikasi dengan Arduino dalam mengirim perintah dan menerima data sensor. Raspberry Pi dapat mengambil foto dan video dengan kamera USB atau modul Raspberry Pi kamera dan mengunggah foto dan video tersebut kepada aplikasi web yang tadi. Nah, setelah itu apabila perintah sudah diproses oleh si Raspberry Pi, maka akan dikirimkan ke Arduino firmware melalui komunikasi serial antara Raspberry Pi dengan Arduino Mega seperti pada diagram blok yang tadi. Di sini juga Arduino firmware merupakan perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan dunia nyata yang berjalan pada microcontroller Arduino. Di sini ditulis dalam bahasa C++ dan akan mengeksekusi sensor dan juga aktuator yang memungkinkan pengguna dalam menggerakkan motor dan membaca pengukuran sensor. Nah, apabila perintah sudah diproses oleh si Arduino firmware, akan mengirimkan sinyal kontrol kepada si motor stepper atau badan robot itu sendiri, di mana motor stepper nanti akan bergerak sesuai koordinat yang telah diprogram. Apabila koordinat dari motor stepper X, Y, Z sudah sesuai, maka Arduino akan menerima signal maupun melakukan penanaman benih dan melakukan penyiraman tanaman. Nah, selanjutnya, robot farming. Oke, selanjutnya saya masuk ke hasil, dan pada hasil yang saya dapati di paper tersebut, bahwa paper tersebut menyatakan robot smart farming telah berhasil melakukan penanaman benih dan penyiraman benih, di mana sistem kerja geraknya itu hampir sama seperti cara kerja si 3D printer yang bergerak ketiga sumbu, seperti X, Y, dan Z. Dan robot ini juga dapat memonitoring tanaman melalui aplikasi website, di mana di aplikasi website dapat melakukan monitoring seperti suhu, jadi bisa tahu suhunya berapa, kelembapan tanahnya berapa, dan juga dapat melakukan monitoring tanaman secara streaming, sehingga dapat memantau tanaman dari aplikasi web. Maksudnya secara streaming, ya secara langsung begitu, tanpa harus keluar dari website tersebut, seperti nonton live streaming pada YouTube begitu. Lalu selanjutnya pengujian penanaman menggunakan benih sayur, di mana pengujian ini melakukan penanaman benih dan penyiraman benih di setiap titik koordinat dan menjalankan motor stepper XYZ
yang terhubung pada Arduino Mega. Dan proses ini harus menghubungkan Bluetooth Raspberry Pi ke modul Bluetooth Arduino Mega terlebih dahulu agar komunikasi serial antar Arduino Mega dengan Raspberry Pi dapat bekerja. Dan pada saat pengujian benih dan penyiraman benih, tiap titik koordinat terjadi error pada titik 8 dan titik 10. Pada saat penyedotan benih dan pada saat penanaman benih, SF-Bot bekerja sesuai yang diinginkan, dan error ini terjadi pada saat proses penyiraman bibit saat water pump selesai melakukan penyiraman, di mana motor Z dan motor X tidak bekerja untuk kembali ke titik awal. Dan dari selanjutnya masuk ke rencana pengembangannya. Dan berdasarkan hasil pengujian dapat kita simpulkan bahwa robot smart farming ini berbasis CNC dan menggunakan aplikasi web yang berhasil dirancang dan direlasikan. Pengendalian dan monitoring tanaman sehingga didapat tingkat keberhasilan pada data sebesar 83%. Alat yang dibuat pun mungkin jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran yang diberikan dari si penulis ialah dengan menambahkan image processing pada tanaman, agar penggunaan alatnya dapat mengetahui sayuran sudah dapat dipanen atau belum. Dan pada aplikasi website juga bisa masih menggunakan localhost, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan IP public. Oke, selanjutnya pada paper yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya Dermawan Silain. Baik Pak, paper yang keempat itu Autonomous Seed Sowing Agriculture Robot. Next, Pak. Nah, gambaran umum dari paper ini, pada makalah ini dibangun sebuah prototipe untuk melakukan pekerjaan menabur benih di lahan pertanian yang sudah dibajak, dan bisa mendeteksi jumlah titik penaburan benih dan menyelesaikan jalur penaburan benih secara otomatis. Prototipe yang dibangun menggunakan mekanisme yang berbeda untuk pekerjaan yang berbeda yang dilakukannya di pertanian. Nah, untuk menggali tanah, maka prototipe menggunakan mekanisme rack and opinion, dan untuk menjatuhkan benih digunakan mekanisme roda. Robot penabur benih otonom dirancang untuk mendeteksi jumlah benih yang dibutuhkan untuk seluruh lahan pertanian berdasarkan titik penaburan dan menabur benih sesuai dengan input yang diberikan oleh petani. Nah, ini adalah desain dari robot. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam desain CID, mekanisme rack dan pinion digunakan untuk mengebor ke dalam tanah dan membuat lubang dan menabur benih di dalamnya. Rack and pinion digunakan untuk mengebor tanah secara efektif dengan menggunakan lebih sedikit daya dari baterai. Mekanisme roda digunakan untuk menjatuhkan benih dari kabin benih. Kesenjangan antara bagian bawah kabin benih dan roda yang menampung benih dalamnya menjatuh ke penggeser sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan lebih banyak benih yang jatuh ke roda. Dimensi roda di dalam flywheel juga didesain sedemikian rupa sehingga roda dalamnya hanya dapat menampung satu seed dalam satu waktu. Ketika roda berputar untuk menjatuhkan benih, roda yang tersisa menutup kabin benih dan mencegah menjatuhkan benih tambahan. Benih meluncur dari roda ke bilah geser dan memasuki lubang yang dibor. Mekanisme flywheel digunakan karena memiliki presisi tinggi dalam menjatuhkan dan mengurangi pemborosan benih. Nah, metode operasi. Metode operasi meliputi elektrik dan mekanik. Pengaturan elektrik meliputi keypad, LCD, mikrokontroler Arduino Mega, dan beberapa motor servo dan motor DC untuk pergerakan robot. Sedangkan untuk pengaturan mekanis meliputi mekanisme rack dan pinion, mekanisme roda dan menjatuhkan benih. Keypad digunakan sebagai alat input dari LCD sebagai alat perantara yang menampilkan input serta jumlah titik tebar benih dan jumlah baris benih berdasarkan input yang diberikan. Semua itu dihitung oleh prosesor atau controller di Arduino Mega menggunakan parameter awal bidang seperti panjang dan lebar bidang dan jarak antara setiap titik penaburan per baris. Semua input di sini diambil dalam satuan kaki karena dimensi robot adalah 33 cm x 33 cm, jarak penjaga 0,774 ft di setiap sisi lapangan digunakan untuk membuat putaran robot lebih mudah tanpa bertabrakan dengan tepi lapangan. Nah, kesimpulan dari paper ini, robot dirancang dengan benar sesuai dengan perhitungan dan otonom menggunakan sensor dan pengontrol yang berbeda. Robot memaksimalkan jumlah titik penyemaian serta mengurangi pemborosan benih untuk dimensi bidang tertentu. Pada dasarnya, bidang persegi dipertimbangkan dengan mengambil sudut kiri lapangan sebagai titik awal penyemaian.
Robot ini ditenagai menggunakan baterai asam timbal dan mengambil putaran poros seperti yang diharapkan selama desain sasis. Berdasarkan delay, semua mekanisme berjalan dan baik melihat semua mekanisme bekerja sesuai urutan yang diharapkan dengan maksimal. Mekanisme penaburan benih juga bekerja dengan baik dengan selisih 2. Kadang-kadang menjatuhkan 2 biji, bukannya menjatuhkan 1 yang dapat diperbaiki dengan fabrikasi roda yang sempurna. Benih dijatuhkan ke area yang dibor dengan perkiraan maksimum. Robot dapat ditingkatkan fungsinya dan pekerjaan menjatuhkan benih dengan teknik fabrikasi yang lebih baik. Bagian yang paling sulit adalah dalam menentukan catu daya yang dibutuhkan oleh robot dan juga jenis catu daya yang akan digunakan. Nah, untuk pengembangan sistem yang direncanakan itu pertama itu ingin mengimplementasikan banyak roda dan sensor yang canggih agar dapat mengontrol gerakan robot di bawah kondisi lapangan terburuk sekalipun. Karena sistem ini tadi masih di area yang sudah dibajak saja. Nah, kemudian mengimplementasikan dengan menggunakan IoT yang terintegrasi dalamnya, sehingga membantu dalam mengoperasikan robot dari manapun kita berada dan kapanpun kita butuhkan. Dan terakhir itu ingin mengembangkan yaitu robot multifungsi yang melakukan pekerjaan seperti memantau tanaman, pengendalian gulma, dan lainnya. Oke Pak, mungkin sekian riset kami terhadap paper pendukung dari tugas akhir kami. Apabila terdapat saran kata maupun perbuatan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.